Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Cilacap menargetkan 10 kursi di DPRD, minim 1 kursi di tiap dapil, dan fokus memenangkan pemilu 2024 mendatang. Seperti yang diungkapkan Ketua Komisi 7 DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, Sugeng Suparwoto, dalam rapat kerja daerah DPD Partai Nasdem Kabupaten Cilacap yang digelar di Ballroom Hotel Davom Cilacap, Minggu 23 Januari 2022. Strategi yang dilakukan melaksanakan konsolidasi, membentuk Dewan Pimpinan Ranting di setiap desa atau kelurahan di Cilacap. Paling lambat 3 bulan mendatang sudah melantik pengurus ranting. Saat ini pengurus ada 11 orang. Nasdem menargetkan 50 orang di tiap desa atau kelurahan. Karena ujung tombak dari segala persoalan ada di desa atau kelurahan, lanjut Sugeng Suparwoto. Dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Cilacap, Partai Nasdem akan mengawal Cilacap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa. Gitu kan, tidak bawa batik. Kalau anggota DPR itu levelnya bukan itu, kira-kira levelnya nanti. Pernah nggak kakak tidak malu memakai seragam Nasdem itu pasar? Pernah nggak malu ya? Artinya pernah malu juga. Saya laporin, iya kan? Dan salah satu tuh di Cina, saya lupa jenderalnya karena terlalu klasik gitu, melakukan restorasi. Restorasi itu artinya kalau mengembalikan, dia seperti kembali kepada masa lalu. Kalau memulihkan juga begitu, artinya pulih lagi hubungannya. Nasdem ingin mengembalikan apa? Ada saling gontok-gontokan partai politik di parlemen. Nasdem lahir ketika situasi itu. Nasdem ingin mengembalikan kekitaan, keindonesiaan, kata Pak Surya. Dalam semangatnya tentu kembali pada nilai-nilai yang dibuat, yang disusun oleh para pendiri bangsa. Kalau kakak-kakak rajin menonton, hari ini kan rakerda, rapat kerja daerah, pasti konsolidasi partai dan juga konsolidasi tokohan dan konsolidasi program. Kan gitu. 3 konsolidasi itulah untuk menang pemilu tahun 2024. Targetnya Nasdem di Kabupaten Cilacap ini nggak muluk-muluk, minimal 1 dapil 1 dengan target kita 10 kursi. Nah, berarti ada 4 dapil yang akan 2, kan gitu, karena sini 6 dapil kan gitu. Kok bisa? Bismillah lagi-lagi dengan kesiapan infrastruktur yang sampai desa kelurahan, karena nanti selanjutnya 3 bulan yang akan datang paling lambat itu akan kita lantik DPRT, Dewan Pimpinan Ranting Desa. Setiap desa kelurahan sekarang yang sudah ada pengurusnya 11 maaf koreksi. Dari 284 desa kelurahan. Kan gitu di Cilacap terdiri dari 24 kecamatan. Itulah basis kita adalah pengurus sampai tingkat desa kelurahan. Kenapa? Kalau ada orang bilang negara harus hadir dalam setiap persoalan kemasyarakatan, sama. Partai harus hadir dalam setiap persoalan kemasyarakatan, maka partai sampai tingkat desa kelurahan. Karena ujung dari segala persoalan itu ada di desa dan kelurahan. Itulah. Pak Dapil itu mana saja, Pak? Ya, saya agak lupa. Bisa ditanyakan ke Pak Cahyo. Jadi reng-rengan. Kalau nggak salah ya ada dapil 2 dan ada yang dapil yang kursinya gemuk. Kan kita harus realistis juga. Untuk bisa menang di situ ya seperti tadi, tokohnya harus hebat, punya popularity dan electability yang tinggi. Kenapa punya electability? Karena dapat kepercayaan dari masyarakat. Orangnya itu adalah orang yang humble, orang yang cerdas, orang yang peduli dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ditunjang oleh struktur partai yang sampai tingkat desa, di mana nanti persoalan saksi, persoalan tim sukses dan sebagainya itu akan kita sempurnakan dengan adanya kepengurusan sampai tingkat desa. Di ujung nanti adalah di setiap desa minimal 55 orang. Sekarang kan yang sudah tersusun adalah 11 orang. Jadi setiap orang nanti akan merekrut 5 untuk menjadi pengurus di desa. Kenapa? Karena setiap desa kelurahan setidaknya ada 5, 6, 7, bahkan ada yang 10 TPS. Kan begitu? Nah, disitulah nanti pengurus inilah yang akan mengampu atau bertanggung jawab di TPS. Ada yang jadi saksi, ada yang jadi tim sukses, ada yang mengarahkan
ada yang menjadi saksi luar, kan begitu. Ini nanti kerja-kerja politik di saat pemilu dan juga sebelum pemilu. Tapi bagaimana tadi bahwa Partai Nasdem harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kawasan industri itu, industri pengolahan, industri manufaktur, pengolahan hasil bumi dan pengolahan ikan. Ingat, Laut Selatan itu sekarang adalah sumber ikan yang belum dikelola secara baik. Itulah kenapa laut dalam dan seterusnya. Terus pelabuhan Cilacap setidaknya 3 klaster. Satu untuk industri strategis seperti seperti sekarang kilang minyak. Kedua untuk kepentingan ekspor impor, ada pelabuhan Peti Kemas. Ketiga ini yang belum adalah pelabuhan penumpang antar pulau, antar negara. Tunggul Wulung harus kita perluas, bisa juga ekspor langsung tuna dari Laut Selatan. Lantas ke Jepang kemanapun bisa itu ekspor. Di sana di Purbalingga juga ada bandar udara, kan begitu. Maka tadi tol dari wilayah timur Jogja nembus Cilacap, Pangandaran dan seterusnya juga disodet ke utara, Brexit nyambung ke Brexit, jadi lewat Banyumas Purwokerto. 2 kabupaten ini yang kebetulan dapil 8, loro karo jangkep saling melengkapi. Tadi Cilacap dengan infrastrukturnya yang hebat. Tapi ingat, Banyumas dengan Gunung Slametnya itu juga memberi hidup dan kehidupan yang luar biasa. Ada Sungai Serayu dengan berbagai turunannya. Ada panas bumi bahkan baik di Dieng maupun ada di Purwokerto. Itu nanti di Gunung Slamet. Itu akan membuat energi baru terbarukan di mana ke depan energi itu tidak lagi fosil, tapi adalah energi baru terbarukan. Dengan kasus batu bara yang mahal ini menandakan bahwa fosil memang sudah menjadi masalah. Selain semakin terbatas, minyak kita sudah semakin terbatas, gas kita juga semakin terbatas, batu bara kita makin terbatas, udah begitu polutif lagi. Maka ke depan energi baru terbarukan. Nah itulah yang kita harapkan. Jadi Purwokerto dan Cilacap dan Banyumas menjadi titik sumbu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan. Di mana kalau tidak dirancang itu seperti tadi, ibu kota negara pindah ke luar Jawa, maka Jawa tinggal residu masalahnya kalau kita tidak siapkan konsep yang mendasar. Saya kira itu harapannya, Pak. Jujur Pak, ini baru Nasdem yang sangat memperhatikan potensi di Cilacap dan pemberdayaan masyarakat ini, Pak. Mungkin ada dengan langkah-langkah tersebut ada keinginan mungkin dari Partai Nasdem mengusung di pilkada besok untuk mewujudkan hal seperti ini. Itu konsekuensi logis nanti kalau kita lantas kerja nyata yang dirasakan masyarakat akan juga melihat. Kita punya kader kok. Ada Mbak Ami, misalnya ketua DPD, ada Mas Cahyo sebagai sekretaris, ada DPD, ada Mas Cahyo sebagai sekretaris, ada DPRD dan yang lain-lain. Ingat, Nasdem tidak selalu dari Nasdem, tetapi Nasdem sudah beyond. Saya kira beberapa peristiwa tidak harus kadernya. Kita akan cari orang terbaik yang tepat memimpin Cilacap. Pasti. Dan catat Nasdem tanpa mahar. Itu betul. Itu menjadi sikap politik yang jelas bagi Nasdem. Saya kira itu. Pak, Nasdem pernah menagih janji 5% dana desa untuk operasional. Betul, desa. Betul. Ini langkah Nasdem sampai hari ini seperti apa? Nah, jadi begitu. Ini kan salah satu juga janji kampanye Pak Jokowi. Kita kan juga lihat itu. Kita mohon maaf, kasihan dengan kepala desa. Seluruh urusan kepala desa. Tetapi kan ada dana desa yang untuk kepentingan terlebih saat krisis ini kan ada perpres untuk diutamakan untuk krisis masalah-masalah dan sebagainya. Itulah maka tidak bijak lantas tidak memposisikan kepala desa dan aparatusnya itu mendapat proporsi yang signifikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya hari ini. Kepala desa itu seluruh urusan ada di mereka. Sekali lagi, dan itu akan terus kita tidak lanjuti entah nanti mekanisme apa, misalnya melalui undang-undang desa yang akan kita usulkan direvisi, karena memang dalam prolegnas kali ini belum ada. Tapi itulah partai harus menyerap yang kayak gitu. Karena kemarin kita menerima aspirasi dan betul kita hitung
secara logik dan sebagainya. Waduh, namanya lurah atau kepala desa itu ujung tombak dan ujung tombok. Kan itu yang juga harus menjadi perhatian kita. Orang partai lain belum ada yang memperhatikan. Kita bahkan secara eksplisit menagih janji Pak Jokowi. Padahal kita partai koalisi, kan begitu. Bukan, ini kan untuk kepentingan yang lebih luas. Karena itu salah satu janji kampanyenya Pak Jokowi. Maka kita tagih. Saya kira itu jelas itu akan kita perjuangkan habis-habisan. Baik nanti melalui untuk menjadi sebuah keputusan yang sifatnya tidak hanya ad hoc, kan harus dalam undang-undang. Kita akan mengajukan revisi undang-undang desa. Begitu. Dengan undang-undang itu maka menjadi keputusan yang sifatnya laten. Saya kira itu, Jay. Dari Cilacap News TV Channel, Nani Eko memberitakan.